Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berpedoman keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat, kitab berwudu, bab yang ke-37, bab man lam yatawadda illa minal ghasyil miskin. Bab tidaklah hilang atau batal untuk seseorang kecuali jika dia mengalami ketidaksadaran dalam jangka waktu yang lama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada bab ke-37 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 184 sebagaimana yang sudah kita baca dalam dua pertemuan yang lalu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan berusaha menuntaskan bacaan kita dengan hadis nomor 100
datangnya Asma binti Abi Bakri pada rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat terjadinya gerhana matahari. Asma binti Abi Bakri awalnya tidak mengetahui sholat apa yang dilakukan oleh Aisyah juga para sahabat Nabi yang lainnya berjamaah di Rasulullah, sampai kemudian beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun memberi isyarat kalau ini sholat gerhana matahari sambil menunjuk-nunjuk ke arah atas langit. Pada saat Asma binti Abi Bakri memahami bahwasanya itu isyarat terjadi sesuatu di langit sana, maka kemudian Asma binti Abi Bakri pun ikut melakukan sholat gerhana matahari bersama adiknya Sayyidah Aisyah dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Saat beliau berdiri untuk mengerjakan sholat gerhana matahari, terjadilah apa yang didalilkan oleh Imam Bukhari di dalam bab 37 di dalam kitab Sahihnya. Faqumtu hatta tajallani al-ghashyu. Saat berdiri, tiba-tiba badannya terasa lemas, dirinya itu seperti mau hilang kesadaran. Kemudian beliau membatasi sholatnya. Waja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an. Sebelum beliau melanjutkan sholat, Asma binti Abi Bakri mengambil satu wadah air dan dia tuangkan air itu ke arah kepalanya supaya membuat beliau segar kembali dan kuat untuk mengerjakan sholat gerhana bersama dengan Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cerita itu sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan membaca salah satu isi khutbah yang didengar oleh Asma yang disampaikan oleh Nabi Muhammad setelah sholat gerhana matahari. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sholat gerhana matahari ini tata cara pelaksanaannya sama seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga sholat istisqa, di mana dimulai dengan sholat terlebih dahulu. Setelah selesai sholat sunat 2 rakaat, baru kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Baratul Khutbah. Nah, sebab itu Asma juga menceritakan pengalamannya menyaksikan dan menyimak khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sesaat setelah mengerjakan sholat gerhana matahari pada hari itu. Falamma sharafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa asna alaihi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan sholat gerhana matahari, beliau naik ke atas mimbar. Beliau membuka khutbahnya dengan memuji Allah, hamidallah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pujian khutbah itu hanya boleh dengan kalimat alhamdulillah, tidak boleh dengan kalimat yang semakna dengan itu. Innal hamdalillah tidak boleh, harus dengan kalimat alhamdulillah. Wa asna alaihi, dan juga menyanjung Allah di awal mukadimahnya. Summa qala, kemudian Rasulullah setelah menutup mukadimah khutbahnya dengan kata amma ba'du. Amma ba'du itu Bapak Ibu sunnah Rasulullah SAW dalam menutup mukadimah khutbah sebelum beliau menyampaikan isi khutbah di hadapan para sahabat. Selalu
Nabi Muhammad menutup mukadimahnya dengan kata amma ba'du. Begitu juga kita sunnah kalau berbicara menggunakan mukadimah yang ada puji Allah atau juga bersalawat kepada Rasulullah, maka sunnah kita tutup mukadimah itu dengan ucapan amma ba'du. Sunnah qala, kemudian Rasulullah SAW pun berkata atau berkhutbah, ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza hatta al-jannata wan nar. Ma min syai'in, tidak ada satupun kuntu lam arahu yang sebelumnya aku tidak diizinkan atau tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku lihat. Tentu ini yang dimaksud adalah perkara-perkara gaib. Rasulullah SAW dengan mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala kasyafkan kepada beliau perkara-perkara gaib. Salah satunya illa qad ra'aituhu fi maqami hadza. Pada hari itu setelah sholat gerhana matahari, Rasulullah SAW membacakan khutbah gerhana matahari di atas mimbar. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir hijab, perkara-perkara gaib yang sebelumnya tidak pernah dibukakan oleh Allah kepada Rasulullah. Sampai-sampai di maqami hadza, dari tempat posisi berdirinya Nabi itu di atas mimbar, hatta jannata wan nar, beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keadaan di surga dan keadaan di neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu Nabi Muhammad SAW berkata, walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil umuri misla qariban min fitnatid dajjal. Dan telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada diriku, anakku, bahwasanya kalian semua tuftanuna fil umur, pasti akan terkena fitnah dari alam kubur. Yang fitnah itu bukan tuduh Bapak Ibu ya, fitnah itu salah satu ujian yang terberat kelak yang akan kita hadapi di alam barzakh atau di alam kubur adalah fitnah-fitnah ini. Nanti diantaranya disampaikan oleh Rasulullah, fitnah-fitnah seperti apa yang akan kita rasakan di alam kubur sana. Sama seperti saat kita hidup di dunia, ada juga fitnah-fitnahnya Bapak Ibu. Maka ada panduan penting dari Nabi Muhammad dalam kehidupan ini. Kita baiknya Bapak Ibu jangan dekat dengan fitnah. Ada masalah, ada fitnah. Nah, itu yang sering disebut oleh para ulama dengan sebutan fitnah akhir zaman. Maka kita lebih baik menghindar dari fitnah-fitnah tersebut. Misalnya dalam sebuah hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innakum satuftanuna fi akhir zaman. Kelak pada saat waktu makin dekat dengan akhir, kalian makin sering terkena fitnah. Tapi Rasulullah memberikan tuntutan, pada saat fitnah-fitnah itu makin merajalela, kata Nabi, al-qa'idu fiha khairun minal qa'id, yang duduk dalam menyikapi fitnah itu lebih baik dari orang yang mengambil posisi berdiri. Wal qa'idu fiha khairun minal masyi, dan orang yang duduk jauh lebih baik daripada orang yang berjalan. Faman wajada minkum malja'a falyasta'idhu bih. Barang siapa di antara kalian ada tempat menghindar dari berbagai macam fitnah itu, maka larilah dari fitnah-fitnah tersebut.
Itu tuntunan panduan dari Rasulullah agar kita selamat dengan berbagai fitnah di akhir zaman kelak. Nah, misalnya Bapak Ibu, salah satu contoh fitnah akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, mislah al-qariban min fitnati dajjal. Fitnah kalian di alam kubur nanti mirip atau serupa dengan fitnahnya Dajjal. Nah, syukur alhamdulillah kita belum hidup sezaman dengan Dajjal, Bapak Ibu. Tapi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, dan hadis itu sahih, ada 10 tanda kiamat besar. Inna sa'ata la ta'tikum qabla asyaratin, kata Rasulullah, yang namanya hari kiamat tidak akan mendatangi kalian sebelum 10 tanda kiamat itu muncul. Salah satu dari 10 tanda hari kiamat itu, itu yang disebut oleh para ulama alamatil kubro, tanda-tanda alamat atau tanda-tanda kiamat besar. Kalau salah satu dari tanda-tanda kiamat besar ini sudah nampak, hari kiamat itu 3 hitungan hari, Bapak Ibu. Bukan lagi tahun, bukan lagi bulan, tapi 3 hitungan hari saja. Misalnya terbitnya matahari di barat dan tenggelam di timur, dan salah satunya adalah munculnya Dajjal yang membawa banyak fitnah dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, kata Nabi di dalam hadis tadi, fitnah di alam kubur setidaknya hampir serupa dengan fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Nah, di zaman itu kata Nabi Muhammad, manusia sudah tidak punya kemampuan lagi membedakan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang benar dengan yang salah, yang murni dengan yang palsu. Tidak lagi punya kemampuan lain. Sekarang walaupun punya banyak hoax atau ada gambar-gambar AI, tapi kita masih bisa membedakannya. Walaupun sebagian dari kita kadang-kadang termakan juga dengan berita hoax, dengan gambar-gambar AI. Kita pikir ini gambar benar, padahal itu AI atau hasil editan orang. Ini masih tanda kiamat kecil, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah datang kiamat besar itu, kita sudah tidak mampu lagi. Yang AI-nya persis dengan kejadian yang asli ataupun nyata. Berita hoaxnya sepertinya itulah kalimat yang benar. Kita tidak punya lagi kemampuan membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Di zaman kita hidup sekarang saja sudah seperti itu. Dahsyatnya fitnah akhir zaman, apalagi Bapak Ibu kelak. Kalau 10 tanda kiamat besar itu sudah nampak semuanya dalam kehidupan kita, itu kita sudah tidak mampu lagi membedakan hak yang batil, halal haram. Kayak sekarang Bapak Ibu, walaupun bercampur halal hak yang batil, kita masih bisa katakan ini hak, itu yang batil, ini halal, itu haram. Dan itu harus tetap ada orang yang menyuarakannya. Kalau tidak ada lagi orang yang mengatakan yang betul, yang betul itu mempercepat datangnya hari kiamat. Nah, maka tetap ada, harus di tengah Nabi Muhammad ini orang yang menyampaikan hak dan menerangkan yang batil, menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa di dalam riwayat ini ada kata
misla al-qariban min fitnati dajjal. Fitnah di alam kubur itu seperti atau dekat seperti fitnahnya dajjal. Kata perawi di sini, la adri ayyi dzalika qala asma. Saya lupa persisnya Asma binti Abi Bakar dulu menyampaikan seperti apa. Di dalam pelajaran ilmu hadis, kalau ada perawi yang ragu-ragu antara dua kalimat mana yang dulu dipakai oleh Nabi atau oleh sahabat, itu menunjukkan kehati-hatian mereka dalam meriwayatkan hadis. Jadi para sahabat ini Bapak Ibu takut betul merapikan hadis. Kalau hadis itu tidak sejalan dengan apa yang diingatkan oleh Nabi. Untuk kehati-hatian itu maka sering di dalam riwayat hadis para perawi menggunakan atau seperti atau dekat dengan fitnahnya dajjal. Itu bentuk kehati-hatian supaya mereka tidak salah tangkap makna dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa ini terjadi pada perawi hadis? Karena para perawi hadis ini Bapak Ibu takut sekali dengan kecaman Nabi kepada orang yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja. Ancamannya itu paling berat. Kata Nabi di dalam hadis sahih, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas nama, maka kelak di hari kiamat Allah campakkan dia ke dalam neraka. Itu yang membuat para perawi hadis itu penuh kehati-hatian, penuh pertimbangan dalam menulis ataupun menyampaikan sebuah hadis. Takut-takutnya apa yang mereka sampaikan itu tidak sejalan dengan apa yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Kalau Imam Bukhari Bapak Ibu ada satu metode yang beliau pakai sebelum hadis ini benar-benar dia tulis di dalam kitab sahihnya. Beliau Bapak Ibu pertama sholat hajat, minta petunjuk sama Allah. Kalau benar ini hadis sahih, maka minta agar Allah menguatkan hatinya, masukkan itu hadis di dalam kitab sahihnya. Yang kedua yang beliau lakukan istikharah. Setelah hajat beliau istikharah sekali. Kalau sudah mulai itu beliau lakukan, baru kemudian beliau tulis itu hadis di dalam kitab sahihnya. Bapak Ibu, kita bisa hitung di dalam Sahih Bukhari itu lebih kurang ada 6.000 lebih hadis, dan berarti Imam Bukhari 6.000 kali lebih mengerjakan sholat sunat hajat dan sholat istikharah. Itu salah satu bentuk kehati-hatian para ulama sehingga tidak sampai meriwayatkan kabar-kabar yang salah dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Asma kemudian menurut perawi ini Asma binti Abi Bakr kemudian berkata, "Yukta ahadukum fayuqal." Pada saat kalian mati-mati, kalian akan didatangi semua kita. Siapa yang akan mendatangi kita? Dua malaikat Bapak Ibu, Munkar dan Nakir. Dia bertanya ini itu yang dianjurkan untuk ditalqinkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada setiap orang meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah talqin itu ada dua. Yang pertama talqin yang disepakati saat orang sakaratul maut. Itu talqin yang disepakati oleh semua para ulama. Apakah Ahlussunnah, apakah Syiah, ini disepakati yang pertama ini talqin untuk kita bantu saudara kita yang sedang sakaratul maut
di ubun-ubun bagian atas kepalanya kalimat La ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW meminta itu kepada kita, laki mautakum di kalimat La ilaha illallah. Talqin mengkatah semua mayit di tengah kalian itu dengan kalimat La ilaha illallah. Itu talqin yang pertama. Talqin yang kedua ada khilafiyah. Tapi jumhur ulama yang berpaham akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga menyepakati talqin yang kedua ini talqin sesaat setelah si mayit dikuburkan. Setelah prosesi penguburan selesai, ada hadis dari Nabi Muhammad yang meminta kita untuk mentalqinkan sekali lagi si mayit itu sebelum kita bubar dari kuburan. Apa kata Nabi dalam sebuah riwayat hadis Qudsi? Idza mata ahadun min ikhwanikum fasammaitu alaihi al-qabra. Jika ada di antara kalian atau jika ada di antara saudara kalian yang meninggal dunia, fasammaitu alaihi al-qabra, ratakanlah kuburannya. Maksudnya bereskanlah prosesi pemakamannya. Dan kalau itu sudah, setelah kita lakukan itu semua, faliyaqu ahadun minkum ala rasil qabri, hendaknya ada satu orang di antara kalian yang duduk di kepalanya kuburan, dan di bagian kepalanya kuburan. Buat apa? Talqin. Ya fulan bin fulan, kalau kharajta dengan dunia wa fiha, fulan bin fulan, hari ini Anda sudah keluar dari kehidupan dunia dan segala yang ada dari dalamnya, ila alamil barzakh, kepada alam atau alam barzakh. Fa'idha jika malakani min malaikatillah, jika sesaat lagi setelah kami bubar dari tempat ini datang dua dari sekian malaikatnya Allah, yaitu Munkar dan Nakir, fala takhaf wala tahzan, jangan kau kaget, jangan kau takut. Fa innahuma makhlukani min makhlukatillah, karena dua malaikat itu sama seperti kami, termasuk makhluk-makhluk ciptaannya Allah. Fa'idha sa'alaka ma'rubuka, kalau nanti mereka bertanya kepada siapa Tuhan, fal jawab bilisan yang fasih, maka jawablah dengan lisan yang fasih, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhan. Wa idza sa'alaka, kemudian jika dua makhluk ini kembali bertanya, wa qiblatka, apa kiblatmu, maka jawab lagi bilisan fasih, Ka'bah kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Maka kita dapat waktu dikuburkan adanya ke arah Ka'bah. Wa idza sa'alaka man nabiyuka, jika dua makhluk tadi bertanya lagi siapa nabi kamu, maka jawab dengan lisan fasih, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'alaka ma kitabuka, jika ditanya lagi kepada apa kitab suci, fataqul, maka jawablah dengan lisan yang fasih, Al-Qur'an kitabi, Al-Qur'an itu kitabnya Allah. Nah, itu pertanyaan. Kalau ditanya lagi, bisa baca kan? Al-Quran kitabnya Allah, oke, baca bisa kan? Nah, itu yang repot Bapak Ibu. Moga-moga kita semua bisa baca Al-Quran. Nah, di akhir hadis itu apa kata Rasulullah? Fa'inna yasma'ka walajib. Sebenarnya si mayit mendengar kalimat talqin yang kalian bacakan di kuburan itu, tapi dia tidak bisa jawab. Terima kasih karena berbagi dengan dia mau jawab, tapi kita tidak bisa dengar.
dalam hadis Bukhari nomor 184, kita di alam barzakh akan ditanya ini itu sama malaikat. Kalian akan didatangi. Siapa yang mendatangi kita? Dalam riwayat tidak disebut, tapi di dalam kitab Fathul dari Imam Ibnu Hajar menjelaskan yang mendatangi kita itu dua malaikat tadi, Munkar dan Nakir. Tanya dengan ada catatan dari amal kita. Kapan itu dilakukan? Setelah langkah terakhir dari kuburan itu pergi. Ada orang terakhir 7 langkah dia kembali ke rumahnya. Di saat itulah Bapak Ibu di alam barzakh kita didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Supaya nggak didatangi gimana caranya? Jangan pulang-pulang. Tunggu di situ buat pulang di situ. Itu kan datang. Kata Nabi itu dalam hadis yang lain, kita mati diikuti oleh 3 perkara. Tutabaqu janazatu salah satu fayarji musnaini wa yalqa ma'ahu wa yadhkuru. Semua jenazah diikuti oleh 3 hal. 2 kembali, 1 bersama dia kalau tadi. Diikuti 3 bagian ahli amal wa amal, keluarga, harta dan amal. Yang kembali harta dan keluarga. Yang tetap bersama kita adalah amal kita semua. Kemarin Bapak Ibu di kampus saya ngajar mata kuliah untuk keluarga Islam. Di pertemuan kedua sebelum masuk ke materi, saya buat bagan papan tulis itu struktur ilmu fikih. Ilmu fikih itu dibagi menjadi 4 bab utama. Bab ibadah, bahasa ta'aruf, sholat, puasa, zakat, sampai haji dan umrah. Kemudian bab muamalah, masalah akad, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pegadaian, akad salam, akad berapa masyarakat beragam macam. Itu muamalah. Yang ketiga, akad saksian, pembahasan tentang keluarga, mulai dari hibah, akad nikah, rukun nikah, syarat nikah, wajib nikah, furqah, pemisahan hubungan suami istri, talak, fasad, li'an, ilah, dihar. Kemudian masalah akad tarikat, hukum peninggalan, faraid, wasiat, wakaf. Kemudian seorang mahasiswa tanya, Pak, kok wakaf gak masuk bab ibadah? Karena waktu pembahasan zakat di dalam bab ibadah itu turunannya ada sedekah, ada infak. Tapi wakaf Bapak Ibu tidak dibahas sama ulama fikih di dalam bab ibadah. Dibahasnya di mana? Di dalam bab ahwal saksiyah, hukum harta peninggalan. Ada seorang mahasiswa tanya, kenapa kok dimasukkan wakaf di sini, enggak di dalam bab ibadah? Karena dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah di zaman awal Islam, wakaf itu dipakai oleh para sahabat, oleh tabi'in. Salah satunya menjelang akhir hidup mereka untuk mengekalkan pahala. Jadi sebelum mati mereka punya harta, sebagiannya diwakafkan di jalan Allah. Jadi tidak dimasukkan ke dalam pembahasan zakat, wakaf itu beda. Dimasukkan ke dalam pembahasan ahwal saksiyah. Kenapa? Karena dulu orang sebelum meninggal dunia punya harta, pasti sebagian hartanya itu diwakafkan. Kenapa? Semasa kita hidup itu harta milik kita, suka-suka kita pakai, mau kita wakafkan boleh. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, itu bukan lagi hak milik kita, tapi menjadi hak miliknya ahli waris. Syukur-syukur ahli waris kita baik, mau jual sedikit warisan dia wakafkan atas nama orang tuanya, syukur-syukur. Tapi mohon maaf, kita berada sekarang di akhir zaman Bapak Ibu. Di akhir zaman di mana anak bahkan mempolisikan bapaknya. Ini akhir zaman. Kalau dulu
dia punya satu anak perempuan lagi. Nah, punya abangnya 3 laki-laki, tapi gak ada yang baik sama dia. Ini suami istri kerja perempuan, harta banyak, anak perempuan, udah otomatis walinya itu apa-apanya itu doa bukan mati. Tanya sama saya, Ustaz, gimana caranya? Pas saya tiba semua harta saya untuk anak, boleh sih. Di masa hidup itu terserah kita, bahkan dihibah semua harta kepada anak pun boleh. Rumah dihibah, mobil dihibah, buku rekening dihibah, deposito dihibah. Oh boleh Ustaz, itu boleh. Nanti saudara-saudara saya nggak ada apa-apa, ya boleh, nggak masalah. Selama itu haknya Bapak. Tapi Pak ingat, ini akhir zaman. Banyak anak yang polisi dan orang tua, jangan-jangan setelah bapaknya bangun, bapak usir dari rumah. Setelah jam bilang itu pusing tidak dulu. Kan jadi hibah. Karena kita di akhir zaman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka malaikat itu bertanya, ya, ma'ilmuka bihadzal rajul, apa ilmu kalian tentang laki-laki ini? Nah, Rasulullah kembali sambil menunjuk dirinya. Apa yang kalian ketahui tentang orang ini? Nah, kan tadi ada pertanyaan, tidak ada umur wala dan bukan. Itu redaksi yang lain, Bapak Ibu. Fa'amal mu'min awil mu'kinu. Ada pun orang mukmin atau orang yang meyakini la adri dzalika qala asma. Nah, kembali perawinya saya enggak tahu tepat, enggak tahu secara pasti kalimat mana yang dulu diucapkan oleh Asma, mukminkah atau dengan kata al-muqimkah. Walaupun itu sinonim tapi punya perbedaan makna. Nah, sebab itu di dalam ilmu hadis adabnya Bapak Ibu, kalau kita ragu-ragu dalam membaca hadis Nabi, kita sunnah di ujung hadis berkata atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang memang disabdakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu huwa Muhammad Rasulullah. Adapun orang-orang mukmin atau orang yang beriman akan menjawab huwa Muhammad. Laki-laki itu bernama Muhammad Rasulullah, utusannya Allah. Ja'a bil bayyinati wal huda. Dia datang membawa penjelasan keterangan dari Allah wal huda. Begitu juga petunjuk-petunjuk dari Allah. Fa'ajabna wa amanna wa tabana. Kami pun membenarkan apa yang diajarkan. Wa amanna, kami beriman. Wa tabana, kami mengikutinya. Maka jika ada orang beriman menjawab seperti itu, malaikat itu akan menjawab min sholihan, tidurlah, bubuklah dengannya. Itu yang disebut dengan nikmat kubur. Nikmat kubur itu Bapak Ibu, ahli kubur yang dapat iman itu disebut di dalam kitab-kitab para ulama. Gak terasa diberkati, sudah diberikan, sudah kiamat. Gak terasa yang mulai diberkati. Kayak orang tidur lagi mimpi enak, dibawa marahan. Ngapain bangun saya? Baru aja mau nikah sama artis, dibawa sama istri cantik. Itu kesannya minta ampun. Lagi enak mimpi, datang bangunlah. Kamu lagi. Bapak Ibu, itulah hiburan orang yang dapat nikmat kubur setelah dia dihisab sama malaikat. Jadi kunci penentu kita dapat nikmat atau azab kubur itu, mampu atau tidak mampu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Ya, Fa'aminna taala kami sudah tahu kalau itu sebagai seorang mukmin sejati, tidur nyenyak ya, di dalam alam kubur. Wa amal munafiqu abdul muqtar. Ada orang munafik atau orang yang ragu dan yakin dia dengan Allah. Nah, kembali di dalam riwayat ini disebutkan dari ayat dari qala asma. Saya tidak tahu pasti kalimat mana yang dipakai oleh Asma itu waktu meriwayatkan hadis. Apakah munafik, orang munafik, atau muqtar, orang yang ragu-ragu, orang yang beriman. Nah, kita tidak boleh ragu-ragu.
yaitu makbul membakar apa yang dia yakin serta Allah dengan keyakinan penuh. Harus yakin dalam ibadah itu mantapkan keyakinan kita dan boleh menghina Tuhan. Boleh, ya harus yakin kita ibadahnya diterima sama Allah. Fayaqullah, orang kafir, orang yang baru saat ditanya nanti ini siapa, mereka tak bisa jawab. Saya menyanyikan orang ngomong tentang orang ini, tapi saya tidak tahu dia siapa. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau kita Bapak Ibu insyaallah ya, kalau Bapak Ibu rajin salawat, rajin buat maulid, Bapak Ibu tinggal jawab, malaikat jangan banyak tanya. 12 hari lama saya yang buat maulid orang ini. Kalau Bapak Ibu tinggal bilang, saya yang buat maulid buat orang ini, maksudnya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari kalau Bapak Ibu, oh ya kamu ya yang memperingati maulid. Nah, itu salah satu cara kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan bab berikutnya, hadis nomor 185 di dalam bab 38 dari kitab Sahih Bukhari. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, bersyukur bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Wa nas'alullah al-karim. Wassalamualaikum